Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka para wargi sadayana. Bertemu kembali dengan saya dalam persembahan video terbaru berikut ini, dengan tema carita Sunda yang diambil dari sejarah nyata, khususnya dengan kisah penyebaran agama Islam di Tatar Sunda pada era kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Video ini kami kemas dalam suara sebagai cerita yang mengandung ilmu pengetahuan tentang sejarah penyebaran agama Islam di Tatar Sunda. Tak perlu khawatir, video ini akan dibuat dalam beberapa durasi atau bagian supaya lebih dapat dimengerti. Juga video ini beresolusi rendah supaya menghemat penggunaan data kuota internet Anda. Putar video ini di saat Anda akan tidur atau dalam istirahat Anda, sebagai carita sejarah yang penuh makna. Sebelum menyimak kisah ini, sebaiknya Anda subscribe dulu channel ini dan beri tanda like jika Anda suka, supaya channel ini dapat berkembang. Sebelum memasuki masa penyebaran agama Islam di Tatar Sunda atau Pasundan, saya akan mengisahkan lebih dulu zaman Tatar Sunda pada masa pra-Islam, supaya Anda lebih mengerti bagaimana keadaan di Tatar Pasundan sebelum tersebarnya agama Islam. Baiklah, kita mulai dengan kisah sejarah pada masa terbentuknya Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh, sebagai dua kerajaan besar yang berdiri di tanah Sunda, lengkap dengan pasang surut dinamika politik dan kekuasaan pada kedua kerajaan tersebut. Pada masa berkuasa Sri Maharaja Purnawarman yang mulai naik tahta pada tahun 395 Masehi, memindahkan dan mengubah nama Kerajaan Tarumanagara, yang sebelumnya bernama Jaya Singapura menjadi Sundapura. Lokasi ibu kota Kerajaan Tarumanagara terletak di Bekasi, arti Sundapura adalah kota Sunda. Pada masa pemerintahan Raja Linggawarman, yang berkuasa pada tahun 666 Masehi sampai dengan tahun 669 Masehi, keadaan Kerajaan Tarumanagara sudah sangat mundur. Oleh karena itu, Raja Linggawarman digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Ia merupakan suami dari Putri Manasih, yang tidak lain adalah anak kandung Linggawarman. Pada awal kekuasaannya, Raja Tarusbawa memindahkan kembali ibu kota Tarumanagara dari Sundapura ke sebuah tempat pedalaman yang terletak di daerah Bogor, kemudian membangun istana baru yang diberi nama Sri Kedatuan Bima Puntra Narayana Madura Suradipati, yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, sedangkan ibu kota lama yang semula bernama Sundapura diganti namanya menjadi Sunda Sembawa, yang berarti kota lama. Adapun maksud pemindahan ibu kota Tarumanagara ini adalah untuk mengembalikan kebesaran Kerajaan Tarumanagara dan meningkatkan kesejahteraan. Tarusbawa berkuasa selama 54 tahun, tepatnya sejak tahun 669 Masehi sampai dengan tahun 723 Masehi. Penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanagara pada saat itu, selain terjadinya kemelut di dalam lingkungan istana, juga disebabkan berdirinya sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan ini berdiri sebelum Raja Linggawarman naik tahta. Kerajaan Galuh ini berdiri pada tahun 612 Masehi. Pada masa pemerintahan di Tarumanagara adalah Raja Kretawarman, sedangkan pendiri Kerajaan Galuh adalah Uretikandayun, cucu dari Tirta Kancana yang merupakan adik Raja Kretawarman sendiri. Maka bisa dibilang, pendiri Kerajaan Galuh yaitu Uretikandayun merupakan keponakan Raja Kretawarman, yang sedang berkuasa di Tarumanagara pada masa itu. Letak pemerintahan Kerajaan Galuh ini berada di Ciamis, Jawa Barat. Pada masa itu Kerajaan Galuh mengalami kemajuan yang sangat pesat, bahkan melampaui kebesaran Kerajaan Tarumanagara. Dari semua sektor, Kerajaan Galuh sudah mampu menyaingi Kerajaan Sunda, sehingga Raja Tarusbawa yang telah memindahkan ibu kota sekaligus mengubah nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Sunda Pakuan atau Kerajaan Pajajaran, menyadari akan situasi keadaan Kerajaan Galuh yang semakin maju dengan pesat, maka Raja Tarusbawa menyetujui usulan Raja Uretikandayun, untuk membagi batas wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Tuntutan Uretikandayun adalah untuk membagi dua wilayah Tarumanagara, sebagian untuk Pajajaran dan sebagian wilayah lagi untuk Kerajaan Galuh.
karena Uretikandayun sebagai keturunan dari Raja Tarumanagara memiliki hak untuk menguasai wilayah Tarumanagara yang sudah dirubah namanya menjadi Kerajaan Sunda. Akhirnya disepakati bahwa batas wilayah Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh adalah bantaran Sungai Citarum. Sebelah barat merupakan kekuasaan Kerajaan Pajajaran sedangkan sebelah timur Sungai Citarum adalah kekuasaan Kerajaan Galuh. Kekuasaan Kerajaan Galuh diberi nama Parahyangan. Sejak terjadinya pembagian wilayah kekuasaan, beberapa kali terjadi peperangan antara kedua kerajaan tersebut yang notabene-nya mempunyai keterkaitan hubungan saudara, hingga hubungan Kerajaan Galuh dan Pajajaran tidak harmonis lagi. Pada tahun 723 Masehi Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh dapat dipersatukan kembali oleh Raja Sanjaya yang merupakan Raja Pajajaran pada masa itu dengan gelar Prabu Harisdarma Bima Parakrama Prabu Maheswara Sarwajita Satru Yuda Purnajaya, sehingga Kerajaan Galuh pun di bawah kendali pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Raja Sanjaya berkuasa sampai dengan tahun 732 Masehi. Pada tahun 732 Masehi Raja Sanjaya lengser dan digantikan oleh putranya yang bernama Tamperan Brahmawijaya. Akan tetapi Raja Tamperan sewaktu berkuasa tinggal di istana Kerajaan Galuh, sehingga menimbulkan polemik antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Pada tahun 739 Masehi, akhirnya Kerajaan Galuh berhasil memisahkan diri kembali dari Kerajaan Pajajaran. Hasil dari perjuangan Raja Galuh pada masa itu yaitu Raja Manara atau Surotama yang lebih dikenal dengan julukan nama Ciung Wanara. Sehingga Kerajaan Galuh terlepas dan merdeka dari kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Atas jasanya maka Ciung Wanara diberikan gelar Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salakabuana. Ia berkuasa sebagai Raja Galuh, yaitu sejak tahun 739 Masehi sampai dengan tahun 759 Masehi. Setelah kemerdekaan Kerajaan Galuh, maka Raja Kamarasa kembali bertempat tinggal di istana Kerajaan Pajajaran. Ia berkuasa sebagai Raja Pajajaran tanpa menguasai Kerajaan Galuh, yaitu sejak tahun 759 Masehi sampai dengan tahun 766 Masehi. Seiring berjalannya waktu, maka sampailah pada era tahun 813 Masehi. Di mana pada masa itu Kerajaan Galuh dikuasai oleh Prabu Linggabumi, yang menduduki tahta Kerajaan Galuh sejak tahun 813 Masehi sampai dengan tahun 852 Masehi. Prabu Linggabumi mempunyai adik seorang wanita yang menikah dengan Rakaian Wuwus yang merupakan Raja Pajajaran pada masa itu. Dikarenakan Raja Linggabumi tidak memiliki anak atau keturunan, maka pada akhir masa kekuasaannya, Kerajaan Galuh diserahkan kepada Raja Rakaian Wuwus yang merupakan adik iparnya, maka pada saat itu Kerajaan Galuh kembali di bawah kendali Kerajaan Pajajaran. Pada saat memerintah kedua kerajaan yakni Galuh dan Pajajaran, Raja Rakaian Wuwus diberikan gelar Prabu Gajah Kulon. Dengan adanya perkawinan politik antara Raja Rakaian Wuwus atau Prabu Gajah Kulon dengan adik Raja Galuh yaitu Raja Linggabumi, membuat hubungan persatuan Kerajaan Galuh dan Pajajaran nyaris melebur menjadi satu kerajaan. Walaupun Kerajaan Galuh tetap masih ada, akan tetapi keharmonisan kedua kerajaan ini tetap terjaga dengan baik. Bahkan pada tahun 1333 Masehi pusat Kerajaan Pajajaran dan Galuh dipindahkan ke Kawali Ciamis. Pada masa itu yang berkuasa sebagai rajanya adalah Prabu Ajiguna Linggawi Sesa yang bergelar Sang Lumahing Kiding. Ia berkuasa sejak tahun 1333 Masehi sampai dengan tahun 1340 Masehi. Kemudian setelah lengser Prabu Ajiguna Linggawi Sesa digantikan oleh putranya yaitu Prabu Ragamulya, yang berkuasa sejak tahun 1340 Masehi sampai dengan tahun 1350 Masehi. Selanjutnya Prabu Ragamulya digantikan oleh putranya yaitu Prabu Maharaja Linggabuana, dengan gelar Sri Baduga Maharaja. Ia berkuasa sejak tahun 1350 Masehi sampai dengan tahun 1357 Masehi. Prabu Maharaja Linggabuana berkuasa di Kerajaan Galuh, dengan istana dan pusat pemerintahan berada di Kawali Ciamis.
istana kerajaan Galuh diberi nama Surawisesa. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh adiknya yang bernama Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Batara Guru di Jampang, karena Bunisora merupakan seorang resi guru. Prabu Maharaja Linggabuana mempunyai 4 orang keturunan. Anak pertama adalah seorang wanita, yang diberi nama Dyah Pitaloka. Ia adalah cucu kesayangan kakeknya yaitu Raga Mulya dan diberi nama kesayangan yaitu Citra Resmi. Anak kedua dan ketiga adalah laki-laki namun meninggal dunia sewaktu masih berusia anak-anak. Sedangkan putra bungsu atau yang keempat adalah seorang laki-laki yang diberi nama Niskala Wastu Kencana. Pada masa kecilnya ia diberi nama Linggawastu, dan ketika beranjak remaja ia diberi gelar Wangi Suta. Pada tahun 1357 Masehi, Prabu Maharaja Linggabuana, permaisurinya yang bernama Dewi Lara Lingsing, Dyah Pitaloka dan beberapa punggawa dan pembesar kerajaan Galuh gugur dalam pertempuran Perang Bubat di Majapahit. Prabu Maharaja Linggabuana setelah gugur di Palagan Bubat dianugerahi gelar oleh para raja-raja senusantara atau raja-raja dari kerajaan taklukan Majapahit, yang waktu itu berkumpul di Trowulan ibu kota Majapahit, dengan gelar Prabu Wangi Sang Lumahing Bubat. Kemudian abu jenazahnya dipusarakan di Astana Gede Kawali Ciamis. Sewaktu terjadinya Perang Bubat, Niskala Wastu Kencana masih berusia 9 tahun. Maka dengan wafatnya Prabu Maharaja Linggabuana, ia sebagai anak satu-satunya dinobatkan sebagai Raja Galuh dalam usia yang masih anak-anak. Sehingga pemerintahan dijalankan oleh pamannya yang bernama Mangkubumi Bunisora Suradipati. Ia diberi gelar Prabu Batara Guru Pangadi Paramarta Janadewa Brata. Masa perwakilan sebagai Raja Galuh dikerjakan selama 14 tahun. Ketika Niskala Wastu Kencana telah berusia 23 tahun. Ia baru menjalankan roda pemerintahan kerajaan Galuh, yaitu sejak tahun 1371 Masehi sampai dengan tahun 1475 Masehi. Dengan menyandang gelar Prabu Niskala Wastu Kencana, ia merupakan raja termuda sepanjang sejarah kerajaan Galuh, dan seorang raja yang sangat arif bijaksana, sangat dekat dengan rakyatnya juga anti berperang. Hal tersebut merupakan hasil penggemblengan dari pamannya yang bernama Mangkubumi Bunisora Suradipati, sejak ia masih kanak-kanak hingga beranjak dewasa. Prabu Niskala Wastu Kencana memiliki 2 orang istri, yang pertama bernama Dewi Lara Sarkati, merupakan anak dari Resi Susuk Lampung dari Sumatera, sedangkan istri keduanya bernama Mayang Sari, yang merupakan putri dari Mangkubumi Bunisora Suradipati, yang tidak lain adalah saudara sepupunya sendiri. Putra sulung Prabu Niskala Wastu Kencana dari Dewi Lara Sarkati, yang bernama Sang Haliwung atau nama julukan Tohaan Lampung, diberikan kepercayaan oleh Prabu Niskala Wastu Kencana, untuk mewakili menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Pada saat itu Kerajaan Galuh dan Pajajaran masih melebur menjadi satu, namun kendali pemerintahan ada di tangan Kerajaan Galuh. Pada saat penobatan Sang Haliwung diberi gelar Prabu Susuk Tunggal. Pernikahan Prabu Niskala Wastu Kencana dengan Mayang Sari, memiliki 4 orang anak, masing-masing bernama 1. Ningrat Kencana. Ia diangkat menjadi Mangkubumi di ibu kota kerajaan Galuh Surawisesa, yang terletak di Kawali Ciamis. 2. Surawijaya Sakti. Ia diangkat menjadi penguasa di Mertasinga. 3. Ki Gedeng Sindang Kasih. Ia diangkat menjadi penguasa Sindang Kasih dan Syah Bandar. 4. Ki Gedeng Tapa. Ia diangkat menjadi penguasa di Kuningan merangkap sebagai Mangkubumi di Mertasinga. Setelah Surawijaya Sakti dan Ki Gedeng Sindang Kasih wafat, Ki Gedeng Tapa diangkat sebagai penguasa di Mertasinga dan Syah Bandar, kemudian diberikan nama gelar Ki Jumajanjati. Sedangkan putra Mangkubumi Bunisora Suradipati, selain Mayang Sari adalah sebagai berikut. 1. Ki Girinata atau Ki Gedeng Kasmaya, yang lahir pada tahun 1347 Masehi. 2. Bratalegawa, lahir pada tahun 1350 Masehi. 3. Ratu Banawati, lahir pada tahun 1352 Masehi. Dari 4 orang anak Mangkubumi Bunisora Suradipati ini, anak keduanya yaitu Bratalegawa,
Dikenal sebagai seorang pedagang atau saudagar kaya, ia telah menjalankan perdagangan sampai ke luar negeri. Dalam perjalanan perdagangan ia pun sudah menjalin kerja sama dengan para saudagar dari negeri Arab maupun dari negeri Timur Tengah lainnya, yang kebanyakan telah memeluk agama Islam. Bratalegawa pun akhirnya tertarik untuk belajar dan memeluk agama Islam. Setelah ia menjadi seorang Muslim kemudian menikah dengan seorang wanita asal India yang juga memeluk agama Islam. Untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, Bratalegawa dan istrinya yang berkebangsaan Gujarat India, menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Setelah itu ia pun membawa istrinya ke Tatar Sunda. Setelah menunaikan ibadah haji, Bratalegawa berganti nama menjadi Haji Baharudin dengan nama gelar Syekh Maulana Syafiuddin. Ia merupakan tokoh sebagai haji pertama dari Tatar Sunda. Selanjutnya ia pun diberikan nama julukan Haji Purwa. Karena Islam mengajarkan setiap Muslim itu harus melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, juga menyampaikan kebenaran ajaran yang diyakininya kepada orang lain, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing, sebagaimana dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbunyi, sampaikanlah apa yang berasal dari ajaranku, walau satu ayat. Maka Haji Purwa pun mengajak keluarga dan saudara-saudaranya untuk masuk agama Islam, termasuk kepada Raja Niskala Wastu Kencana, yang merupakan kakak iparnya, suami dari kakaknya yaitu Mayang Sari. Akan tetapi ajakan Haji Purwa tidak ada yang mau mengikuti. Namun Haji Purwa tidak berputus asa, ia pun memohon kepada Niskala Wastu Kencana yang masih menjadi Raja Galuh pada masa itu, untuk menyebarkan agama Islam di daerah tempat tinggalnya, dan Prabu Niskala Wastu Kencana mengabulkan permintaan Haji Purwa tersebut. Maka sejak saat itulah Haji Purwa mulai menyebarkan agama Islam di Cirebon Girang, sehingga masyarakat di sana sudah mengenal dan memeluk agama Islam sejak Haji Purwa menyebarkan agama Islam, yaitu pada tahun 1375 Masehi. Pada tahun yang sama yaitu tahun 1375 Masehi, Prabu Niskala Wastu Kencana wafat, setelah berkuasa sebagai Raja Galuh selama 104 tahun, dan abu jenazahnya dipusarakan di Nusa Larang. Setelah Prabu Niskala Wastu Kencana wafat, maka kedudukan sebagai Raja Galuh digantikan oleh putranya yang bernama Ningrat Kencana yaitu pada tahun 1475 Masehi. Sedangkan kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran masih dikuasai oleh Prabu Susuk Tunggal. Ningrat Kencana kemudian diberi gelar Prabu Dewa Niskala. Ia mempunyai anak masing-masing bernama 1. Kamandaka atau sebutan nama lain yaitu Banyak Catra. Ia diangkat menjadi bupati di Pasir Luhur. 2. Banyak Ngampar. Ia diangkat menjadi bupati di Dayeh Luhur. 3. Ratna Ayu Kirana. 4. Jayadewata atau sebutan nama lainnya yaitu Manahrasa. 5. Jayaningrat. Dan 6. Kusumalaya. Setelah 3 tahun Prabu Dewa Niskala naik tahta, terjadi sebuah peristiwa penting di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Majapahit dilanda kemelut pemberontakan pasukan Islam dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Fatah, yang merupakan putra dari Prabu Brawijaya. Dalam penyerangan pemberontakan tersebut Kerajaan Majapahit pun runtuh. Akibatnya para pembesar dan keluarga istana Kerajaan Majapahit melarikan diri dan mengungsi. Salah satu keluarga istana Kerajaan Majapahit yaitu Raden Baribin, yang merupakan adik kandung Raja Majapahit beserta keluarga dan para pengikutnya, tiba di ibu kota Kerajaan Galuh yaitu Surawisesa yang sekarang terletak di Kawali Ciamis. Prabu Dewa Niskala menerima dengan baik kedatangan Raden Baribin beserta keluarga dan para pengikutnya, yang meminta perlindungan dari kejaran pasukan Islam dari Kesultanan Demak. Setelah beberapa lama kemudian, Prabu Dewa Niskala menikahkan putrinya yaitu Ratna Ayu Kirana dengan Raden Baribin, dan Prabu Dewa Niskala sendiri juga menikahi seorang putri yang masih keluarga Raden Baribin, padahal saat itu putri yang dinikahi oleh Prabu Dewa Niskala merupakan gadis larangan, karena gadis itu telah bertunangan dan belum dibatalkan pertunangannya. Dari dua peristiwa ini, Prabu Dewa Niskala dianggap telah melanggar adat yang sangat ditabukan oleh keluarga keturunan Prabu Wangi.
Hal ini berdasar pada peristiwa Perang Bubat di Majapahit pada tahun 1357 Masehi, yang masih menyisakan duka dan sakit hati di Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Akibatnya Prabu Susuk Tunggal, yang masih menjadi Raja Pajajaran saat itu menjadi sangat murka, kemudian ia memutuskan hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Galuh. Ketegangan antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran semakin lama semakin memuncak, bahkan nyaris terjadi peperangan besar, sehingga para sesepuh dari kedua kerajaan melakukan musyawarah, untuk menghindari terjadinya peperangan yang tentunya akan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Dalam upaya musyawarah tersebut akhirnya dicapai kesepakatan bersama yaitu, Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal, harus bersama-sama mengundurkan diri dari tahtanya masing-masing, dan sekaligus disepakati penggantinya adalah Jayadewata, yang merupakan putra dari Dewa Niskala. Beberapa tahun kemudian setelah Prabu Dewa Niskala turun tahta, ia wafat dan dipusarakan di Guna Tiga atau Gunung Tiga. Jayadewata yang juga disebut dalam cerita rakyat adalah Pamanah Rasa, merupakan anak Prabu Dewa Niskala. Ia dididik langsung oleh kakeknya yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana. Menjelang dewasa, ia diangkat anak oleh pamannya yaitu Ki Gedeng Sindang Kasih, kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyi Ambet Kasih. Setelah Ki Gedeng Sindang Kasih wafat, Jayadewata menjadi penguasa Sindang Kasih, menggantikan paman sekaligus mertuanya. Kemudian Jayadewata menikah lagi dengan Nyi Subang Larang, yang merupakan putri dari Ki Gedeng Tapa yang secara garis keturunan juga merupakan pamannya. Adapun saat Jayadewata menikah dengan Nyi Subang Larang, kedua pamannya yaitu Ki Gedeng Sindang Kasih yang juga mertuanya dan Surawijaya Sakti telah wafat. Dalam memperistri Nyi Subang Larang ini, Jayadewata harus bisa memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, persyaratan dari Ki Gedeng Tapa yang merupakan ayah Nyi Subang Larang. Jayadewata harus bisa mengalahkan calon lain yang juga bermaksud memperistri Nyi Subang Larang. Melalui adu kesaktian, persyaratan ini pun dituruti oleh Jayadewata. Setelah berhasil mengalahkan beberapa orang lawannya, maka pada pertarungan terakhir, ia berhadapan dengan Amuk Marugul, yang secara garis keturunan merupakan saudaranya sendiri, karena Amuk Marugul merupakan putra Raja Pajajaran yaitu Prabu Susuk Tunggal, yang telah kita ketahui merupakan raja yang berseteru dengan ayah Jayadewata, yaitu Prabu Dewa Niskala. Pada pertarungan tersebut akhirnya Jayadewata mampu mengalahkan Amuk Marugul. Persyaratan yang kedua, merupakan persyaratan yang diberikan oleh Syekh Hasanuddin, merupakan guru agama Islam Nyi Subang Larang. Ia mengizinkan Jayadewata untuk memperistri Nyi Subang Larang dengan syarat harus dijadikan permaisuri, dan kelak jika sudah menjadi permaisuri, Nyi Subang Larang diperbolehkan untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam yang dianut Nyi Subang Larang. Kedua persyaratan itu pun dipenuhi oleh Jayadewata. Guru agama Islam Nyi Subang Larang yaitu Syekh Hasanuddin, merupakan putra dari Syekh Yusuf Sidik, yang merupakan seorang ulama besar di negeri Champa, sekarang adalah Vietnam Selatan. Syekh Hasanuddin bermukim dan mendirikan pondok pesantren di Karawang atas izin dari Ki Jumajanjati atau Ki Gedeng Tapa, ayah Nyi Subang Larang, yang telah kita ketahui bersama bahwa julukan lain Ki Gedeng Tapa adalah Haji Purwa, juga sebagai ulama dan telah menyebarkan agama Islam di Cirebon Girang. Pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin diberi nama Pondok Kuro, oleh karena itu Syekh Hasanuddin diberi gelar nama Syekh Kuro. Mazhab yang diajarkan dalam pondok pesantren Kuro tersebut adalah mazhab Hanafi. Syekh Hasanuddin datang ke Karawang dengan menumpang kapal ekspedisi kekeluargaan milik kerajaan Ming dari Cina, di bawah pimpinan Ma Cheng Ho. Pondok pesantren Kuro merupakan pondok pesantren pertama yang berdiri di Tatar Sunda, yang kemudian disusul dengan berdirinya perguruan Islam di Amparan Jati daerah Gunung Jati di sebelah utara Gunung Sembung Cirebon, di bawah pimpinan Syekh Nurjati atau nama lainnya adalah Syekh Nurul Jati. Penerus perguruan Islam di Amparan Jati setelah Syekh Nurjati pergi menjauhi dunia ramai, adalah Syekh Datuk Kahfi, yang mempunyai nama lain yaitu Syekh Idopi. Ia merupakan seorang ulama dari negeri Arab, adapun mazhab yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kahfi adalah mazhab Syafi'i.
Setelah Syekh Hasanuddin wafat, syiar Islam diteruskan oleh keturunannya, diantaranya oleh Musamuddin, atau nama lain Lebe Musa. Ia merupakan cicit dari Syekh Hasanuddin dan dalam cerita rakyat, ia dikenal dengan nama Syekh Bentong. Atas perjuangan dan kesucian jiwanya, Syekh Bentong termasuk kelompok wali. Ia hidup satu zaman dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Syekh Bentong juga sangat berperan membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam. Perkawinan Jayadewata dengan Nyi Subang Larang, memperoleh 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Pangeran Walang Sungsang, 2. Nyi Ratu Mas Rara Santang, dan 3. Pangeran Raja Sangara. Dalam pertarungan untuk memperebutkan Nyi Subang Larang, Jayadewata berhasil mengalahkan Amuk Marugul. Kemenangan ini juga merupakan kemenangan ganda. Di samping berhak memperistri Nyi Subang Larang, ia juga berhak memperistri adik Amuk Marugul, yang bernama Nyi Mantri Manik Mayang Sunda. Dari perkawinan antara Jayadewata dengan Nyi Mantri Manik Mayang Sunda, menurunkan anak yang diberi nama Pangeran Surawisesa. Dalam cerita rakyat, ia dikenal juga dengan sebutan nama Mundinglaya di Kusuma atau Guru Gantangan. Dalam kemelut antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Galuh, para sesepuh kedua kerajaan telah sepakat untuk mengangkat Jayadewata menjadi raja gabungan antara Kerajaan Sunda atau Pajajaran dengan Kerajaan Galuh. Maka ia pun disebut sebagai Raja Kerajaan Sunda Galuh. Jayadewata merupakan orang yang paling pantas dan sangat tepat diangkat menjadi raja, di tengah perseteruan antara Kerajaan Galuh dan Sunda atau Pajajaran. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan dari sifat dan karakter kepemimpinan Jayadewata yang memiliki sifat dan tindak tanduk sangat mirip dengan kakeknya yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana, sedangkan rupa dan keberaniannya sama persis seperti buyutnya yaitu Prabu Wangi. Selain itu kedudukannya pun semakin bertambah kuat, setelah Jayadewata menikah dengan Nyi Mantri Manik Mayang Sunda dari Kerajaan Pajajaran, yang merupakan adik dari Amuk Marugul, Raja Pajajaran yang menyerahkan tahtanya setelah kalah bertarung dengan Jayadewata. Berturut-turut Jayadewata menerima tahta 2 kerajaan yaitu pada tahun 1482 Masehi, tahta pertama didapat dari ayahnya yaitu Prabu Dewa Niskala. Sebagai Raja Galuh, ia diberi gelar Prabu Guru Dewata Prana, sedangkan dari Kerajaan Pakuan Pajajaran ia diberi gelar oleh mertuanya yaitu Prabu Susuk Tunggal, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dalam naskah Nagara Kertabumi karangan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, pada Purwa 1, Sarga 4 halaman 51, tertulis, Rahyang Dewa Niskala Manakta Sri Baduga Maharaja Pajajaran Kang Amituhu Wang Sunda Sinebut Prabu Siliwangi, yang artinya adalah, Rahyang Dewa Niskala berputra Sri Baduga Maharaja yang menurut orang Sunda disebut Prabu Siliwangi. Berdasarkan naskah ini jelaslah bahwa Sri Baduga Maharaja Pajajaran itu, tidak lain adalah Prabu Siliwangi. Ia merupakan seorang tokoh fenomenal dalam sejarah Sunda, dan hingga saat ini namanya masih harum dikenang oleh masyarakat Tatar Sunda, dan nama lain Prabu Siliwangi yang tertulis pada batu tulis di Bogor, berdasarkan penelitian dan kesepakatan para ahli budaya dan sejarah merupakan peninggalan Kerajaan Pajajaran, adalah Ratu Purana. Sebutan Prabu Siliwangi untuk Sri Baduga Maharaja telah dipakai semasa ia masih hidup oleh orang-orang sejamannya. Secara logika, orang menyebut dirinya Prabu Siliwangi mungkin berdasar pada penampilan rupa, keberanian dan karisma yang terpancar dari dirinya atau seperti buyutnya, Prabu Wangi Sang Lumahing Bubat. Prabu Siliwangi dianggap memiliki arti, Sili adalah ganti dari Prabu Wangi, maka jadilah Siliwangi, atau Siliwangi, dan lebih lengkapnya adalah Prabu Siliwangi, terlepas dari arti sebuah nama, semakin lama orang lebih mengenal Prabu Siliwangi, daripada nama gelar resminya. Selama berkuasa yaitu sejak tahun 1482 Masehi sampai dengan tahun 1521 Masehi, atau selama 61 tahun, Prabu Siliwangi berkeraton di Pakuan Pajajaran yang terletak di Bogor,
yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Prabu Susuk Tunggal, diantaranya memugar keraton Pakuan Pajajaran dan membuat palangka artinya adalah tahta, Sriman artinya adalah berseri-seri, Sri Wacana atau batu gilang yaitu batu untuk penobatan raja. Untuk memimpin di wilayah Galuh, Prabu Siliwangi menunjuk saudaranya yaitu Pangeran Jayaningrat sebagai wakil pemerintahan di Galuh. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi merupakan masa keemasan Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Sebutan nama yang terkenal untuk Prabu Siliwangi adalah Raja Sunda dari Pajajaran. Istilah Raja Sunda karena memang waktu itu, di Tatar Sunda Prabu Siliwangi merupakan satu-satunya raja yang memiliki karisma dan kekuasaan paling besar. Nama Pajajaran sendiri diambil dari nama keraton atau nama ibu kota Pakuan Pajajaran. Yang lama-kelamaan justru nama ibu kota inilah yang menonjol yaitu Pajajaran, dibandingkan dengan nama resmi Kerajaan Sunda. Pajajaran memiliki bandar pelabuhan utama yaitu Sunda Kelapa, yang terletak di daerah Muara Ciliwung, Jakarta. Yang kedua adalah Pelabuhan Sunda Banten, yang terletak di Serang, Banten atau Selat Sunda. Prabu Siliwangi oleh orang Portugis disebut Raja Samiyam. Begitu pula dengan putranya Pangeran Surawisesa ketika sudah naik tahta juga disebut Raja Samiyam. Masa pemerintahan Prabu Siliwangi merupakan masa gilang gemilang, dan pada tanggal 23 Desember tahun 1521 Masehi, ia dikabarkan wafat, dan dipusarakan di Rancamaya, Bogor. Itulah awal sejarah masuknya ajaran agama Islam di Tatar Sunda, beserta sejarah Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pajajaran. Lalu bagaimana dengan penyebaran agama Islam di Tatar Sunda selanjutnya? Ikuti terus kisah perjalanan sejarah ini, pada persembahan video berikutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.